Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat generasi berakhlak dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala akibat daripada banyaknya kezaliman, kemunafikan dan banyak orang-orang yang murtad. Dan apa saja balasan bagi mereka-mereka yang senantiasa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, jangan lupa seperti biasa klik tombol subscribe, like, share dan komen, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Oke? Kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid. Jadi pada video kali ini sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada korban bencana alam yang ada di Cianjur, Jawa Barat yang terjadi pada tanggal 21 November 2022 pada pukul kurang lebih jam 11 atau jam 12 siang. Yang mana banyak sekali korban yang berjatuhan di sana, kurang lebih hampir 400 orang dan juga banyak ribuan para pengungsi dan juga yang luka-luka. Namanya gempa ya atau musibah itu terkadang tidak bisa kita duga kapan dan waktunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan-ketentuannya kepada setiap hamba-hambanya dimanapun itu berada. Dan juga apa yang senantiasa sudah Allah tentukan dan takdirkan itu tidak bisa kita rubah. Namun ada juga takdir atau kehendak Allah yang bisa kita perbaiki. Ya, jadi ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah sebuah bencana atau musibah itu bisa kita lihat dari tiga hal ya. Apakah musibah itu berbentuk ujian? Apakah musibah itu berbentuk teguran? Apakah musibah itu berbentuk azab? Bisa kita lihat tergantung sikap manusia itu sendiri. Jika musibah itu menjadi teguran, artinya ada hal-hal yang memang harus diperbaiki. Ada hal-hal yang memang kurang tepat di sana, jadi harus diperbaiki ya dimanapun berada. Ketika ada musibah, barangkali itu teguran buat kita. Apakah kita salah, apakah kita keliru, yang mana Allah tegur supaya kita memperbaiki diri. Ada juga ujian yang mana musibah itu yang dinilai itu sebagai ujian, artinya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang, bagaimana beriman kepada Allah istiqomah. Jadi semakin diuji apakah orang itu masih beriman kepada Allah atau tidak. Nah, itu namanya ujian. Jadi terkadang kita melihat bahwasanya orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang sering meninggalkan sholat, orang yang jauh dari agama, terkadang hidupnya enak. Ya, jangan salah, itu adalah termasuk ujian. Ya, ujian yang Allah berikan agar si orang ini apakah mau kembali kepada Allah atau tidak. Ya, jangan mentang-mentang orang itu nggak beriman terus dikasih kenikmatan dunia, itu adalah sebuah nikmat. Salah, tapi itu adalah ujian. Dan juga barangkali orang yang beriman kepada Allah hidupnya kadang merasa susah, merasa banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak yang mana kok hidupnya seperti tidak ada gairah gitu. Nah, terkadang itu juga termasuk ujian bagi orang-orang yang beriman. Ada juga musibah yang mendatangkan azab. Artinya ketika Allah turunkan gempa, Allah turunkan musibah, banjir, ya, tsunami dan lain sebagainya, itu barangkali itu adalah azab kepada suatu golongan, suatu kampung atau suatu tempat yang mana mereka semuanya itu meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada video yang singkat kali ini
saya ingin berpesan buat saya pribadi dan juga semua kaum muslimin dimanapun berada. Ayo sama-sama kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengerjakan daripada apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan juga menjauhkan apa yang segalanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita hanya mementingkan duniawi, apalagi kalau misalkan kita merasa kekurangan dunia, kita merasa susah, kita menggadaikan akidah kita dengan berpindah ke agama lain. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai kita umat Islam dimanapun berada murtad, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang kafir yang sudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 217, yang artinya, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi bagi kita orang muslim yang sudah beriman kepada Allah dari kecil, dari lahir orang tua kita sudah mengajarkan kita tentang dua kalimat syahadat, ya tahu-tahu ketika kita dewasa karena himpitan ekonomi, karena pengaruh jabatan, karena harta, tahta, dan wanita, dan semua yang berbau duniawi, kita tergiur dengan menggadaikan agama kita sehingga kita murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah, jangan sampai hal itu menjadi murka Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya gara-gara duniawi. Lalu ketika itu mereka akan kembali lagi ke agama Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan menerima taubatnya dengan cara apapun. Dan itu akan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kalau yang murtad itu adalah satu kampung, satu wilayah, satu golongan, maka jangan sekali-kali lolos daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Jadi saya berpesan kepada semua kaum muslimin dimanapun berada, mau orang biasa, mau seorang ustadz, seorang kiai, seorang habaib, yuk sama-sama kita bersatu, kita jaga akidah umat Islam. Jangan sampai umat Islam yang ada di bawah, yang ada di pelosok-pelosok itu, mereka disusupi oleh orang-orang misionaris yang ingin memurtadkan saudara-saudara kita. Jangan sampai kita berkelahi, jangan sampai kita bermusuhan hanya karena berbeda pendapat, hanya karena berbeda pandangan fikih dan lain sebagainya, karena itu dapat menghancurkan dan memecah belah umat Islam. Yuk sama-sama kita bersatu, kita rapatkan barisan, ya, kita senantiasa mendakwahkan saudara-saudara kita di pedalaman yang belum mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ada yang berjuang menjaga akidah umat Islam. Jangan sampai kita sebagai orang Islam itu kecolongan, ya, artinya saudara-saudara kita yang di pedalaman sana tidak bisa kita pantau sehingga mereka murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu menjadi penyebab turunnya bencana dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi manapun. Ya, kalau ada orang yang murtad, orang yang senantiasa meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bumi manapun Allah akan berikan bencana dan Allah akan berikan azab. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua bisa terlindung dan dijauhkan dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat saudara-saudara kami di Cianjur, saya turut berduka cita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dari setiap segala urusan yang ada pada saat ini. Dan juga kami harap mudah-mudahan apapun yang terjadi di sana, berita atau isu-isu yang beredar di masyarakat, mudah-mudahan itu akan menjadi pelajaran buat kita semua, buat umat Islam, buat para habaib, buat para kiai, buat para ustadz, untuk senantiasa menjaga akidah umat Islam dimanapun berada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, dan Allah wa yakum ajma'in. Billahi bisabilil haq fastabiqul khairat wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.